Ya bro sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Di review kali ini kita akan review yang agak sedikit berbeda. Kita nggak akan review motor, kita nggak akan review part, kita nggak akan review aksesoris segala macam, tapi kita akan review buku. Yuk, agak beda dikit ya. Tapi bukunya nggak jauh-jauh dari apa yang dinamakan dunia sepeda motor yang seperti sobat sekalian suka, yaitu ini dia bukunya, MotoGP Teknologi edisi ketiga, karangan dari salah satu jurnalis kawakan di pedok MotoGP. Saya juga kenal, namanya Om Neil Spalding, atau yang punya Instagram Twitter ya kalau nggak salah, Splendors. Kita akan cek ini buku, boleh dibilang udah banget saya kejar-kejar lama gitu ya. Ketika pertama kali Neil mengumumkan bahwa dia akan mempublish seri ketiga gitu ya, edisi ketiga. Jadi ini edisi ketiga. Edisi pertama udah launching dan udah sold out, edisi kedua udah sold out, dan ini adalah edisi ketiganya. Gede banget bukunya. Waktu itu sekitar pertengahan 2017 saya nugi, waktu itu sempat udah mau pesen ke Neil. Caranya nggak ada di Indonesia, nggak ada yang jadi perwakilan untuk penjualan dari buku ini, sehingga saya harus yang namanya pesan langsung ke Neil langsung gitu ya, menggunakan sistem online waktu itu. Jadi nggak pakai eBay, nggak pakai apa, langsung sistem online-nya ke websitenya penjualan dari buku ini, yaitu MotoGP Teknologi. Harganya sekitar 40 pound sterling kalau nggak salah ya, 40 pound sterling. Ditransfer bisa terserah, bisa pakai PayPal kalau nggak salah kayak gitu, atau seperti apa gitu, atau kredit card kalau nggak salah. Nah, udah lama banget, dan saya termasuk PO waktu itu, pre-order. Jadi sebelum buku ini di launching secara resmi, saya udah pesan buku ini, dan akhirnya pada saat launching saya dapat batch pertama. Batch pertama ceritanya waktu itu, batch pertama pengiriman dari Neil Spalding tentang buku ini. Hampir semua orang-orang pedok waktu itu ya, baik pembalap, tim, manajer, semuanya pasti punya buku ini di pedok MotoGP gitu ya. Nah, ceritanya waktu itu saya udah dikirim sekitar bulan November 2017, namun ternyata sampai sekitar 2 bulan 3 bulan ini buku nggak nyampe-nyampe. Akhirnya saya email ke Neil langsung menyatakan bahwa memang bukunya belum ada, silakan dia tracing sendiri, dan memang ternyata belum ada. Sehingga akhirnya di MotoGP pertama 2018 saya ditanya sama Neil, Taufik, kamu datang ke Qatar? Kalau datang ke Qatar, ya udah bisa lah saya langsung kasih gitu ya. Oh, ternyata saya kan nggak bisa datang ke Qatar, sehingga saya pada saat itu minta beberapa perwakilan dari Indonesia, waktu itu perwakilan tim yang di Asia Talent Cup gitu ya, untuk dititipin waktu itu dari Neil menuju ke saya. Jadi buku ini tuh udah dari Neil, terus habis itu pas sempat ke Qatar, dari Qatar buku ini baru dibawa ke Indonesia, dan akhirnya dikirim dari waktu itu dari orang AHM ya, dari teman-teman AHM, dikirim ke di sini ke TMC Blog Newsroom di Buitenzorg atau di Bogor. Bukunya tebal gitu ya. Saya sendiri dapat tanda tangan langsung dari Neil Spalding. Wah, ini buku dapat langsung tanda tangan dari Neil Spalding ya. Karena saya waktu itu sempat sempat minta juga ke Neil, request, Neil bolehkah saya langsung mendapatkan tanda tangan Anda, dan ternyata dikasih. Thank you Neil, thank you. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan membahas seperti apa sebenarnya buku ini. Buku MotoGP Teknologi Neil Spalding, 304 halaman, hardcover, dalamnya itu full color, semuanya full color, dan ditulis dalam kertas art paper, eksklusif banget udah pasti. Gitu ya, kita akan cek lagi. Nah bro sekalian, sekarang kita akan coba nih ya. Ini saya lagi di atas bukunya, langsung di depan ini bukunya, buku MotoGP Teknologinya Neil Spalding gitu ya. Bukunya tebal banget. Ini recorder taruh di mana ya, biar nggak enter bawah dulu. Oke, langsung aja kita buka. Tuh, tanda tangan Neil Spalding, MotoGP Teknologi. Boleh deh, ini bukunya. Isinya sendiri history MotoGP udah pasti. Jadi buku ini khusus membahas tentang MotoGP, which is artinya dia dimulai dari tahun 2000-an gitu ya. Jadi
sobat sekalian tidak akan menemukan cerita-cerita di sini tuh mengenai Grand Prix sebelumnya yang 2 tak gitu ya, atau GP 500 atau di 350 sebelumnya. Jadi nggak ada. Jadi kita hanya ngomongin tentang MotoGP gitu ya. Di sini, nah ini dia Neil Spalding ya. Kalau sobat lihat Om Neil nih kayak gini, dia memang tuh demen banget kepoin dari motor-motor yang ada di pedok gitu ya. Ya nggak, ya saya sendiri kepo, cuman levelnya jauh kemana-mana ini, karena dia boleh dibilang kalau baca buku ini, beliau ini boleh dibilang mengetahui hampir seluk beluk teknis yang saya sendiri pada saat baca tuh baru tahu gitulah gitu ya gitu. Jadi ini pertama, bab pertama The Sound of Music gitu ya. Kita langsung debrief aja ya. Nanti sobat sekalian kalau pengen ya silakan pesan sendiri dan baca sendiri, dan bakalan mantep banget ya. History. Jadi ini adalah cerita historinya, history tentang Grand Prix. Di sini sedikit mundur sedikit ke 2 tak gitu ya, nyeritain ke 2 tak sampai masuk ke 4 tak. Jadi gambar-gambar di buku ini itu terakhir itu kita ngomongin di MotoGP tahun 2017. Jadi nggak nyampe 2000, nggak nyampe tahun ini ya, tahun 2018 ya, sehingga kita bisa lihat di sini MotoGP-nya masih pakai winglet yang model-model kumis kayak gitu, kayak misalnya ini RC213V gitu. Lalu dia ngebahas tentang rules, peraturan-peraturan di MotoGP gitu ya, sampai terakhir. Dan beberapa ada yang menarik banget, kayak misalkan kayak gini, ngomongin material yang berhubungan dengan modulus Young. Jadi kalau teman-teman sekalian yang ngerti pelajaran fisika di SMA ya, kalau nggak salah ada yang namanya modulus Young. Itu kalau nggak salah modulus Young itu adalah variabel suatu benda padat, bagaimana dia bisa lentur. Nah itu modulus Young. Nah, kayak misalkan di sini brake calipers may made of aluminium. Jadi kaliper rem itu terbuat dari aluminium dengan hitungan modulus Young itu 80 GPa. Sedangkan dia bilang juga normal aluminium atau aluminium normal itu besarnya itu adalah 68,3. Artinya ini besarnya modulus Young dari aluminium yang dipakai oleh Brembo untuk membuat kaliper itu boleh dibilang spesial banget. Dan ini juga merupakan salah satu yang saya baru tahu pada saat baca buku ini. Keren banget. Sobat sekalian bisa. Terus di sini juga membahas tentang Honda dari awal MotoGP 4 tak sampai dari 990 cc ke 800 cc sampai yang terakhir 1000 cc. Itu dibahas tuntas dari awal, dari bagaimana Honda nih masih Valentino Rossi menggunakan mesin RC211V yang menggunakan mesin 5 silinder V, depan 3 belakang 2. Lalu masuk terus semuanya diceritain bagaimana perbedaan swing arm. Lalu ini ngomongin tentang Honda semua. Ini ada, ini keren juga untuk dibahas. Rahasia dari mesin V5-nya Honda. Ini perbedaan antara motor-motornya Hayden dengan Hayden yang lama dan Hayden yang baru. Sobat bisa lihat macam-macam di sini untuk di Honda ya. Ini perbedaan antara ada motornya Dovi ketika Dovi masih di Honda, di Repsol Honda, terus perbedaan Dovi dengan Pedrosa dengan Stoner. Terus ada sedikit-sedikit pembicaraan mengenai pembalapnya Honda ya, khususnya Honda. Terus sampai terakhir tentang di eranya Marc Marquez dan Pedrosa, sampai yang terakhir banget sampai nih, ini fotonya tahun berapa nih ya, tahun lalu ya, sehingga dia masih pakai inner winglet yang kecil banget gitu. Lalu masuk ke Yamaha, dia ngomongin Yamaha dari awal, yang pertama eranya Max Biaggi ya, dimana Yamaha selalu menggunakan mesin 4 silinder segaris terus-terusan. Terus bagaimana di era bagaimana mereka ketemu yang namanya Big Bang, terus eranya Jeremy Burgess. Terus macam-macam di sini ada. Ini ya Masao Furusawa, macam-macam, mantep banget deh sob. Sampai bagaimana Yamaha masuk di mesin 800 cc sampai akhirnya balik lagi ke 1000 cc dengan baliknya lagi Valentino Rossi dari Ducati, sampai habis terakhir eranya Lorenzo, sampai terakhir eranya Maverick Vinales, sampai ya Valentino Rossi itu ya. Terus masuk lagi ke eranya Ducati. Jadi pembicaraan mengenai Ducati
bagaimana Ducati awal-awalnya Ducati seperti ini sampai akhirnya mereka ketemu dengan satu orang yang boleh bilang sampai sekarang merupakan orang paling sukses di Ducati, yaitu Casey Stoner gitu. Dan bagaimana Ducati memperlihatkan seorang Troy Bayliss yang baru aja menjuarai World WSBK tahun 2006 kalau nggak salah. Terus dia CT Gerbernau bermasalah cedera sehingga dia menggantikan CT di race terakhir Valencia, dan dia langsung juara juara seri di Valencia tersebut. Itu kisah yang kisah-kisah emas, sampai juga kisah-kisah bagaimana Valentino Rossi saat berada di Ducati gitu ya. Terus masuk ke era yang sekarang di mana ada Andrea Dovizioso, dan waktu itu ada yang namanya Cal Crutchlow, sampai akhirnya ada yang namanya Andrea Iannone, sampai terakhir Jorge Lorenzo Suzuki. Pertama John Hopkins, terus ada lagi namanya nih si tiga nih Marco Melandri. Oh, John Hopkins, bagaimana John Hopkins dia menggunakan mesin V waktu itu ya. Suzuki masih pakai mesin V dan sampai akhirnya Suzuki balik lagi ke MotoGP dengan platform mesin yang baru, yaitu inline 4 gitu. Dan di sini menunjukkan bagaimana menariknya motor hybrid Suzuki, artinya dia bagaimana menciptakan mesin 4 silinder tapi dia tidak selebar mesin superbike-nya, dia bisa membuatnya tetap menjadi slim. Boleh dibilang Suzuki GSX RR sekarang ini adalah motor inline 4 paling slim dan body-bodinya tuh paling cantik lah. Kalau bilang ini bisa begini, coba bayangin dia bisa membuat sasis kayak begini tuh keren banget sob. Terus bagaimana nih sasisnya kayak gini, nanti kita akan bahas secara detail. Lalu bagaimana Aprilia? Dua RS Cube kalau sobat sekalian penggemar MotoGP yang lama kenal namanya RS Cube yang dulu. Bagaimana pada saat itu masuk ya, debut dari evolusi RS Cube sampai akhirnya mereka balik lagi ke MotoGP dengan platform mesin yang diambil dari World SBK dari Aprilia RS V4 pada saat itu, yang dikasih klep pneumatik segala macam, dan akhirnya di terakhir mereka membuat full motor prototype untuk MotoGP. Lalu KTM, bagaimana menceritakan bagaimana KTM melakukan diferensiasi yang paling signifikan dengan menggunakan sasis tralis, di mana orang-orang menggunakan sasis yang macam-macam, ada yang karbon, ada yang twin spar menggunakan aluminium, tapi dia PD menggunakan tralis dengan bahan baja gitu ya. Bagaimana buku ini menceritakan tentang satu kelas khusus CRT Common Rule Teams dan kelas open gitu, dimana kalau sobat sekalian ngerti pada saat kelas open bagaimana Honda memilih jalan yang sulit dengan menghadirkan Honda RCV 1000R, sedangkan pabrikan-pabrikan yang lain lebih konsentrasi ke pencarian data-data untuk mempersiapkan penggunaan ECU dan Electronic Magnetic Rally dengan menggunakan motor-motor yang lama aja untuk dipakai jadi motor-motor open bike. Tapi Honda menciptakan motor sendiri yang khusus untuk motor open, yaitu Honda RC V1000R pada saat itu, sehingga boleh bilang ini agak gagal sendiri project Honda pada saat ini. Memang banyak banget yang dikeluarkan oleh Honda tapi dia nggak maksimal di sini. Selain dari motor-motor yang dipakai di MotoGP, buku ini juga membahas tentang motor-motor yang pernah ada di MotoGP, yaitu Kawasaki. Pada saat itu ZX-RR juga cukup fenomenal, beberapa kali naik podium, terutama pada saat kalau nggak salah Shinya Nakano gitu ya. Pada saat Shinya Nakano, ada Gary McCoy pernah hadir di sini juga ternyata. Gary McCoy dengan gaya-gaya slide-nya itu terkenal. Sampai bagaimana di masa-masa akhir dari Kawasaki hadir di MotoGP, mereka tidak lagi menggunakan nama Kawasaki tapi mereka menggunakan nama yang lain seperti Hayate Team, dengan kalau nggak salah waktu itu pembalapnya adalah Marco Melandri, tapi mesinnya adalah pure mesin ZX-RR prototype-nya dari Kawasaki. Lalu ada lagi tim Roberts
yang menggunakan Proton, lalu KTM, lalu akhir mereka menggunakan mesin Honda gitu diceritakan juga ya. Kita langsung cepat-cepat aja. Lalu bagaimana project yang boleh dibilang umurnya pendek banget, yaitu Ilmor gitu. Lalu nah di sini adalah menceritakan mulai hal-hal yang lebih teknis, fundamental, feel bagaimana membawa motor, lalu bagaimana mengenai aerodinamika dari motor, lalu bagaimana settingan caster angle, terus apa rake segala macam dari motor itu berpengaruh di MotoGP. Bagaimana fleksibilitas dari motor itu sendiri ini berhubungan dengan pemilihan dari materialnya, bagaimana mereka memilih aluminium dan segala macam, dan bagaimana mereka memilih karbon sehingga karbon sendiri bisa fleksibel, bisa bagaimana efek gironya yang berhubungan dengan ini kalau nggak salah perputaran dari crankshaft. Seperti sobat sekalian, 2-3 tahun terakhir hal gyro bike ini cukup happening karena pada saat itu Honda sempat berpindah dari dari forward rotating crankshaft, di mana crankshaftnya berputar searah dengan motor dengan membalikkan jadi backward, jadi arah putaran crankshaftnya itu berbalikan dengan arah putaran dari ban. Lalu bagaimana mereka memanage pusat atau titik beban ya, bobot ya, apa sih namanya ya, COG, Central of Gravity kalau kita bisa bilang. Mereka bagaimana jadi pemindahan kemiringan dari mesin juga berpengaruh. Bagaimana mereka memanage dari panas, getaran dari motor gitu ya. Banyak banget sob. Lalu mereka ngomongin tentang engine, bagaimana tentang power yang hilang dan segala macam, perbedaan antara mesin inline 4 dengan mesin yang mayoritas dipakai MotoGP, yaitu mesin V4, V4, valve, walaupun di MotoGP nggak boleh yang namanya menggunakan variable valve. Bagaimana mereka di buku ini menceritakan bagaimana perbedaan pada saat penggunaan pneumatic valve dan penggunaan metal spring valve. Jadi valve-nya itu digerakkan menggunakan per atau menggunakan pneumatik, gimana bedanya, macam-macam. Dan bagaimana juga tentang desmodromic yang khas banget dengan yang namanya Ducati ini, desmodromic. Crankshaft, seperti apa crankshaftnya? Ini gambar yang pernah juga dipublish di timsiblock.com, bagaimana mereka melihat perbedaan pergerakan antara motor dengan backward rotating crankshaft yang dipakai Valentino Rossi Yamaha M1 dengan RC213V yang dipakai oleh Dani Pedrosa tahun 2015. Pada saat itu masih menggunakan forward rotating crankshaft. Nih kayak gini bedanya sob, gitu. Tuh backward benefit, keuntungan pada saat penggunaan backward rotating crankshaft, ada dumbbell effect, keren banget. Terus habis itu ya reaksi dari torsi dan segala macam, dan khusus ada satu sesi yang membicarakan tentang Big Bang. Boleh dibilang hampir semua pabrikan pada saat ini menggunakan fairing order, atau order itu timing waktu untuk peledakan di mesin itu menggunakan Big Bang. Hampir semuanya. Kenapa? Pada saat ini mereka menggunakan Big Bang, tidak lagi menggunakan yang namanya screamer. Dijelaskan dengan jelas di sini. Langsung aja, ordernya ini menarik banget. Slipper clutch, lalu menyambung ke sana dengan seamless gearbox segala macam. Di sini menceritakan tentang slippery clutch dengan detail. Yang pasti di MotoGP kebanyakan clutchnya atau couplingnya menggunakan sistem coupling ring. Gearboxnya seperti apa? Berhubungan dengan seamless gearbox udah pasti. Gimana Honda membuat paten IGS ya, instantaneous gear change system, IGS dari X-Track. Ini adalah seamless gearbox sob. Ini enak banget nih kalau kita bicarakan secara khusus nanti. Sasis, ngomongin sasis, karena sasis ini boleh bilang penting banget. Bagaimana pabrikan-pabrikan membuat sasis, dan bagaimana Suzuki di sini nih, dia tuh keren banget bikin sasisnya. Ada daerah sini, nanti kita bahas lebih detail lagi tentang sasisnya Suzuki. Ya nih
bagaimana tentang COG-nya rendah atau tinggi. Ya, ada sedikit simulasi di sini. Lalu perubahan jarak, wheelbase segala macam, kemiringan. Waduh, banyak banget ini. Saya belum nyampe sini nih, membaca secara mendalamnya tentang axis twist. Twist axis itu kayak apa ya, nggak tahu deh. Kita lihat lagi aja nih evolusi dari sasis Yamaha M1. Bagaimana ngomongin suspensi, dimana pada saat ini Honda, terutama misalkan di sini ada perbandingan antara Pedrosa yang masih menggunakan pipa luar logam, sedangkan yang dipakai oleh Marc Marquez sudah menggunakan karbon. Perbedaannya apa gitu ya. Mungkin waktu itu sempat ngobrolin sama Nugi bahwa ternyata tidak sekaku pemikiran kita bahwa penggunaan karbon akan kaku dibandingkan aluminium. Sebenarnya karbon pun sebenarnya kita bisa membuat bagaimana karbon itu punya nilai kelenturan dengan memainkan layeringnya dari urat-urat dari karbonnya. Wah, itu menarik banget. Bagaimana yang ini terusannya sasis. Wah, ini ada kayak misalkan ada kayak buku ini khusus membicarakan satu software tertentu namanya Motospec yang bisa mensimulasikan sasis. Wah, ini keren banget, saya juga baru tahu. Cara-cara belok, wah ini nggak ngerti nih apa nih data-data kayak gini. Nanti kita bahas khusus nih elektronik. Ini bagaimana elektronik, perpindahan dari elektronik buatan pabrikan in-house jadi elektronik yang terakhir menggunakan Magneti Marelli. Throttle, ngomongin throttle MotoGP, bagaimana elektronik mengontrol pergerakan dari MotoGP. Wow. Ini bagaimana, ini adalah data telemetri. Kalau sobat sekalian, data telemetri bagaimana traction control dan wheelie control. Traction control itu dipakai untuk ban belakang, dimana dia akan mereduksi mesin, pada dasarnya gampangnya gitu ya, mereduksi mesin sehingga mesinnya itu akan dihentikan sementara dengan cara mungkin mengubah timing pengapian atau mematikan pengapian sebentar pada saat ban belakang slide gitu ya. Pada saat ban belakang slide ada perbedaan antara kecepatan antara ban depan dan ban belakang, sehingga ban belakangnya berputar lebih banyak, sehingga gitu komputer akan berpikiran bahwa ban belakang lagi slide, sehingga dia mengirimkan ke ECU sebagai otak, lalu otak memberikan respon untuk mematikan sedikit pengapian dari mesin sehingga ban belakang tidak lagi slide. Nah, itu adalah traction control. Beda lagi dengan wheelie control. Wheelie control ini ban depan ngomongnya. Jadi pada saat ban depan itu naik wheelie gitu kan, ada kecepatan dan kecepatan putaran ban. Jadi kalau pada saat naik gitu kan, putaran ban depan beda dengan putaran ban belakang, sehingga ban depannya diketahui bahwa dia lagi naik atau lepas dari ground, sehingga mesin kembali dimatikan dan pada saat mesin kembalikan dia ban depan kembali nyentuh front bagian depannya, sehingga itu yang dinamakan dengan namanya wheelie control. Kayak gini dijelaskan juga di sini bagaimana tentang pengereman sendiri, ada heatnya juga, ada tempat buat corong untuk mendinginkan kaliper. Wah, gitu sob, udah banyak banget nih aerodinamik. Ngomongin tentang aerodinamik, bagaimana aerodinamik pabrikan sepanjang akhir-akhir ya, 2015, 2016, 2017. Ban, ngomongin tentang pengubahan dari Bridgestone pada saat awal-awal, di mana Bridgestone dan Michelin masih hadir dalam satu event, sampai akhirnya MotoGP mengubah sistemnya menjadi one make tire, di mana pada saat awal Bridgestone lah yang mendapatkan kesempatan untuk jadi ban resmi MotoGP, dan akhir-akhirnya digantikan oleh Michelin. Gitulah. Lalu jenis-jenis ban sampai habis 304 halaman. 15 tahun Nils Manding dia covering MotoGP atau meliput MotoGP dan menghasilkan buku kayak begini, which is ini buku boleh dibilang badass banget, keren banget buat teman-teman yang suka MotoGP. Oke. Cuman memang ada beberapa hal teknis nih, kayak misalkan beberapa hal teknis yang
nggak semua orang demen untuk bacanya, kayak misalkan bagaimana giroskopik motor. Jadi kalau teman-teman yang backgroundnya mungkin sosial atau backgroundnya apa ya, mungkin ekonomi, agak-agak pusing juga bacanya. Cuman lewatin aja sob, yang penting ngerti lah bahwa geometri berpengaruh. Cuman kalau nyampe ke dalam-dalamnya kayaknya mau rada-rada bikin pusing juga sih gitu sob. Jadi itu aja positif dan negatifnya. Positifnya banyak. Artinya ini buku ini full of information banget sih, informasinya penuh banget di sini, fakta, terus gambar, terus seperti apa namanya, history dari MotoGP. Ya negatifnya itu aja. Pertama karena bahasa Inggris, teman-teman harus bisa bahasa Inggris baca buku ini. Lalu juga bisa sedikit mengerti tentang teknis kalau mau bener-bener pengen membaca teknis, kayak misalkan ini nih, gimana Suzuki menggunakan torsi, sensor torsi, kalau yang di Honda torduktor, kayak gitu sob. Buku ini boleh bilang lengkap banget, recommended dengan harga yang segitu tadi saya sebutkan. Sobat sekalian kalau pengen ya langsung aja apa namanya, hubungi langsung Niels Panding untuk pesan ke sana. Itu aja sob. Semoga resensi buku MotoGP Teknologi edisi ketiga dari Niels Panding ini berguna bagi sobat sekalian. Mudah-mudahan bisa juga memberikan pencerahan nanti di beberapa artikel di tmcblog.com. Itu aja yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe kami di youtube.com/tmcblog, dan jangan lupa follow Instagram di @tmcblog. Dadah.